Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kertas kerja atau biasa yang disebut juga dengan worksheet atau neraca lajur. Adapun kertas kerja ini adalah bagian tahapan dari pengikhtisaran, di mana kertas kerja ini ada 12 kolom. Yang pertama yaitu nomor kode, kemudian ada nama akun, neraca saldo, ada debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan laporan posisi keuangan, atau biasa juga disebut dengan neraca. Nah, sekarang untuk kolom ke-3 dan 4, ini isinya adalah neraca saldo. Jadi, neraca saldo yang sudah dibuat, di mana jumlah akhirnya itu sudah sama, maka akan kita cantumkan di kertas kerja. Kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kemarin sudah pernah kita buat ya. Jadi jurnal penyesuaian juga sama bengkel elang motor. Ya, di mana di jurnal penyesuaian ini ada 6 transaksi yang nanti akan kita yang sudah dibuat di jurnal penyesuaian dan akan kita pindahkan ke kertas kerja. Yang pertama di sini adalah beban gaji dan utang gaji. Jumlahnya 2.100.000. Nah, sekarang beban gaji ada nggak di sini beban gaji? Ada. Karena ada, kita langsung saja isi. Beban gajinya 2.100.000. Kemudian utang gaji ternyata tidak ada di neraca saldo. Sehingga harus kita tambahkan di bawah. Nah, di sini utang gaji kredit jumlahnya 2.100.000. Kemudian yang kedua, di sini ada beban sewa. Beban sewa dan sewa dibayar di muka. Jumlahnya 2 juta. Beban sewa ternyata di neraca saldo tidak ada. Sehingga harus kita buat lagi di bawahnya. Nah, juga berada di sebelah debit sebesar 2.000. Kemudian sewa dibayar di muka, ini ada di sebelah kredit, 2.000. Berikutnya ada akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Jumlahnya 1.865. Nah, ini akan kita masukkan juga, berhubung di neraca saldonya tidak ada, maka kedua akun ini harus kita buat lagi di bawah. 1865 ya. 1865, betul. Nah, kemudian akumulasinya juga sama, di sebelah kredit 1865. Yang ketiga adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan di kredit. Beban perlengkapan, berhubung tidak ada, maka kita akan kembali membuat beban perlengkapan di bawah, yaitu sebesar 198, 1950 ya, atau 1950. Nah, kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Nah, ini kita letakkan di sebelah kredit, sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Jadi yang harus diingat adalah untuk membuat kertas kerja, jurnal penyesuaian itu harus sudah betul. Ya. Kemudian yang kelima, di sini ada beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini juga tidak ada, sehingga harus kita buat di bawahnya. Jumlahnya adalah 2.240. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan juga sama, 2.240. Yang terakhir adalah iklan dibayar di muka 170 dan beban iklan 170. Kita lihat di sini iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka tidak ada. Sehingga harus kita buat lagi. 170. Beban iklannya di kredit 170. Nah, sekarang kalau sudah selesai, baru kita jumlahkan. Dan jumlahnya harus seimbang. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat neraca saldo disesuaikan.
Jangan lupa untuk kertas kerja ini judul ini tetap harus diisi ya. Jadi judul ini ada nama perusahaan, kertas kerja, dan periodenya. Kalau kita membuatnya dalam ribuan rupiah, jangan lupa mencantumkan kalimat dalam ribuan rupiah. Nah, sekarang kita langsung saja neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini adalah menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi yang ada di neraca saldo ini nanti akan kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian. Nah, formatnya apabila di neraca saldo ini debit, di jurnal penyesuaian debit, debit ya, berarti sama ya. Kalau sama berarti ditambahkan. Ya. Jadi kalau di neraca saldo di sini kredit, letaknya di jurnal penyesuaian juga kredit. Ini kan berarti kredit sama ya. Nah, berarti di jumlah. Jadi kalau misalnya di neraca saldo debit, jurnal penyesuaian debit, atau neraca saldo kredit, jurnal penyesuaian kredit, maka dijumlahkan. Tapi kalau sebaliknya, kalau di neraca saldonya debit, jurnal penyesuaian kredit, atau di neraca saldo kredit, jurnal penyesuaian debit, maka harus kita kurangkan. Hasilnya kita letakkan di sebelah mana yang mayoritas. Jadi kalau misalnya kreditnya lebih besar daripada debit, maka letakkan di sebelah kredit. Penjumlahannya tadi ya, pengurangannya tadi. Tapi kalau misalnya jumlah debitnya ini lebih besar, sehingga nanti di neraca saldo disesuaikan, nilainya akan kita letakkan di sebelah debit. Nah, kalau tidak ada, misalnya kalau cuma ada di neraca saldo, di jurnal penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan, nilainya tetap. Ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, kas misalnya, 28.200 di jurnal penyesuaiannya nggak ada ya, berarti tetap ya. Nah, ini juga tetap. Ya. Nah, ini ada perlengkapan di debit, penyesuaian di kredit, berarti diapakan? Dikurang. Yang mana yang besar, debit atau kredit? Debit ya, di sini 6.700.000, di sini 1.900.000. Berarti pengurangannya nanti kita letakkan di debit. Ini kita kurangkan dulu. Ya. Kemudian ini juga kita kurangkan. Ini debit ya, di sini kredit, berarti harus dikurang. Ya. Kalau ini tetap, nah ini kan nggak ada tambahannya. Ini kendaraan juga tetap. Kemudian utang bank, ya, utang bank. Nah ini juga tetap ini, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Ini juga tetap. Nah, ini juga tetap ya. Untuk pendapatan jasa, pendapatan sewa, ini tetap. Nah, sekarang untuk beban gaji debit-debit berarti kita jumlah ya, dan kita letakkan juga di sebelah debit. Nah, kalau beban listrik nggak ada ya, tetap berarti. Ini juga tetap. Nah, beban lain-lain tetap. Kemudian beban iklan. Di sini debit, di sini kredit ya. Nah, yang mana yang besar? Debit. Besarnya di debit berarti debit dikurang kredit. Jumlahnya. Nah, ini semuanya debit ya. Kita jumlahkan. Ini juga kita letakkan. Ini tetap ya. Ini letaknya di sebelah debit. Ini letaknya di sebelah kredit.
Nah, setelah kita jumlahkan dan kita kurangkan, maka nanti jumlahnya harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti salah. Ya, berarti harus kita cek lagi. Mungkin ada kesalahan di zona penyesuaian, atau mungkin di neraca saldo, atau mungkin ada kesalahan dalam perhitungan, mungkin kesalahan juga dalam pencatatan. Nah, ini neraca saldo disesuaikan. Berikutnya adalah laba rugi, ya. Laba rugi dan neraca. Nah, untuk mencantumkan laporan laba rugi dan neraca, kalian cukup melihat data di neraca saldo disesuaikan. Ya, yang kita lihat adalah data di neraca saldo yang disesuaikan. Nah, sekarang yang mana yang masuk posisi laba rugi, yang mana masuk posisi neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, formatnya harus kita ingat bahwa laporan laba rugi ini isinya seluruh pendapatan dan seluruh beban. Jadi, laporan laba rugi isinya seluruh pendapatan dan seluruh beban. Sedangkan laporan posisi keuangan atau neraca ini isinya seluruh harta, utang, dan modal. Nah, sekarang akan kita isi ya. Kita langsung isi. Nah, ini cukup kita, kalau pakai komputer mungkin lebih gampang ya, tinggal kita copy saja. Yang mana yang, nah, kalau ini kas sampai dengan kendaraan, ini pasti masuk posisi keuangannya atau diletakkan di neraca. Karena termasuk harta ya. Nah, sedangkan utang bank, utang usaha, dan modal ini juga termasuk dalam akun neraca. Ya. Pripe, bagaimana dengan Pripe? Pripe juga termasuk di neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, sekarang pendapatan. Nah, pendapatan jasa dan sewa ini masuk dalam laba rugi. Letaknya ingatkan di sebelah kredit ya. Sedangkan beban, nah ini beban sewa, beban gaji, listrik, dan sampai beban lain-lain, ini kita letakkan di laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi di debit ya. Nah, berikutnya yang di bawah, ini ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban kendaraan, ini juga kalimatnya beban ya. Kalau beban sampai beban sewa, ini berarti masuk di laporan laba rugi. Ya. Berikutnya akumulasi. Nah, jangan lupa kalau akumulasi ini berarti masuk dalam posisi keuangan atau neraca. Nah, iklan dibayar di muka bagaimana? Iklan dibayar di muka termasuk dalam posisi keuangan atau neraca. Dan hutang gaji juga termasuk dalam posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang kita cek ya. Ini ada jumlah. Jumlahnya debitnya 22.335. Kreditnya di laporan laba rugi 38.650. Di posisi keuangan atau posisi neraca, debitnya 89.320, kreditnya 73.500.000 rupiah. Ya. Nah, kenapa kok tidak sama? Memang tidak sama, ya, dan memang seharusnya tidak sama. Nah, sekarang yang patut diingat adalah laba atau rugi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan laba atau rugi? Kalau di posisi laba rugi, nah, kalau di posisi laba rugi, apabila kredit lebih besar daripada debit, maka disebut laba. Sebaliknya, debitnya lebih besar daripada kredit,
maka disebut rugi. Nah, di posisi keuangan atau neraca, ya, atau posisi keuangan, apabila debit lebih besar daripada kredit, maka disebut dengan laba. Tapi sebaliknya, nah sebaliknya ya, kalau kreditnya lebih besar daripada debit, disebut rugi. Nah, ini formatnya ya. Jadi kalian tinggal ingat, kalau laba itu berarti kalau di laporan laba rugi, kreditnya lebih besar dari debit. Nah, sebaliknya kalau debitnya lebih besar dari kredit, maka rugi. Kalau di posisi keuangan atau neraca, debitnya lebih besar daripada kredit, disebut laba. Tapi kalau kreditnya lebih besar daripada debit, disebut rugi. Nah, sekarang bagaimana menentukan laba rugi? Kita mudah saja ya. Nah, sekarang yang berbeda ini jumlahnya debit kredit ini kita kurangkan. Ya, kredit dikurang debit. Hasilnya 16.315. Di posisi keuangan juga harus kita kurangkan. Debit dikurang kredit. Ternyata hasilnya juga sama, 16.315. Nah, karena ini lebih besar, debitnya lebih besar. Di sini debitnya juga, kreditnya yang lebih besar. Dan ternyata nilainya sama. Dan memang harus sama. Kalau misalnya laba atau rugi, nilai ini harus sama. Ya, jadi untuk menentukan seimbang atau tidaknya, kita bisa lihat angka laba atau ruginya. Kalau angka laba ruginya di sini berbeda, berarti ada kesalahan. Baik itu kesalahan dalam pencatatan maupun kesalahan dalam perhitungan. Nah, yang cara mudah, bagaimana menentukan laba atau rugi, kita lihat dulu. Nah, di sini kan kita dikurang ya, tadi ya, di sini kredit dikurang debit. Hasilnya kita letakkan di posisi yang kecil. Ya, hasilnya kita letakkan di posisi yang kecil. Yang mana yang kecil? Debit ya. Nah, berarti kita letakkan di bawahnya debit. Di posisi keuangan atau di neraca, ini juga kita kurangkan. Hasilnya juga kita letakkan di posisi atau di kolom yang jumlahnya kecil, yaitu di sebelah kredit. Nah, sehingga nanti hasilnya, nah ini di debit ini kita hasilnya nanti semuanya sama. Nah, sekarang bagaimana menentukan debit laba kah atau rugi kah? Cara cepat ya. Jadi kalau kita sudah mengurangkan, kita letakkan di posisi yang kecil. Kalau posisinya ini berjauhan. Ini kan kalau di laba rugi letaknya di debit, sedangkan di neraca letaknya di kredit. Nah, ini kan ada jeda nih, kan letaknya berjauhan. Kalau berjauhan berarti laba. Tapi kalau misalnya letaknya di sini, di kolom yang kuning ini, nah, kolom yang kuning berarti rugi. Jadi ingatkan ya, cara menentukan laba atau rugi, ini cara cepatnya ya. Jadi kalau misalnya angka penambahannya ini letaknya berjauhan, maka laba. Tapi kalau letaknya berdekatan di kolom warna kuning, angka penambahannya, maka perusahaan mengalami rugi. Oke, sudah selesai untuk kertas kerja. Nah, jangan lupa untuk laba atau rugi ini nilainya harus sama. Ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ucapkan salah hilaf, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.